Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1H. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Amirullah SPDI MA. Materi yang akan kami presentasikan berjudul Beragama di Tengah Keragaman dan Urgensi Toleransi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Ardita Putri Cahyani sebagai moderator. Perkenalkan, saya Prasetyo Ananda Firdaus. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansyah. Sistem pendidikan di Indonesia membutuhkan model pendidikan multikultural bagi masyarakat multikultural, yang artinya Indonesia memiliki keragaman budaya. Pemerintah telah melakukan usaha dalam mensosialisasikan konsep pendidikan multikultural sebelum diterapkannya sebagai model representatif dan relevan pada setiap jenjang pendidikan. Namun sayangnya, pada tatanan pemaknaan masih perlu mengkondisikan situasi keragaman dalam realitas kehidupan masyarakat agar dapat menjadi tombak keberhasilan dalam pendidikan tersebut. Nah, salah satu bentuk keragaman itu sendiri adalah bahasa daerah dan agama maupun kepercayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Masalah di Indonesia yang terus mengemuka ke dalam ranah publik hingga saat ini merupakan bentuk intoleransi. Beberapa wujud intoleransi agama di Indonesia diantaranya adanya pelarangan kegiatan beribadah, ada penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama, serta kerusakan tempat ibadah. Faktor apa saja yang menyebabkan intoleransi ini muncul dalam umat beragama? Di antaranya, berkurangnya rasa untuk saling menghormati, menganggap rendah pemeluk agama atau kepercayaan lain yang tidak sama dengan agama atau kepercayaan yang dipeluknya. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama ataupun kepercayaan akan agamanya sendiri dengan kepercayaan pihak yang lainnya. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Mengapa kita harus toleransi? Ada beberapa alasan kenapa kita harus toleransi. Salah satunya sebagai berikut. Pertama, karena Allah menciptakan kita beragam satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ada orang yang terlahir berkulit hitam dan berkulit putih. Yang berkulit putih tidak boleh merendahkan yang berkulit hitam, dan sebaliknya. Karena kita semua sejatinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena di dunia ini ada banyak kepercayaan. Bahkan dalam suatu kelompok masyarakat saja pasti ada yang berbeda pendapat, apalagi dunia. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat muslim harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi kepercayaan orang lain, karena itu bukan tugas kita sebagai manusia. Yang bertugas menghakimi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang lebih mengetahui. Keteladanan Rasulullah terkait toleransi agama. Rasulullah diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satunya adalah sikap toleransi. Kita sebagai umatnya diharuskan mengikuti keteladanannya. Akhlak sangat penting bukan hanya untuk mengatur etika sesama manusia, tetapi juga dengan alam dan penciptanya. Berikut ini adalah salah satu sikap toleransi Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berdakwah, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada saja orang yang berbuat jahat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak membalas mereka dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Bahkan Rasulullah memaafkan dan mendoakannya. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi di dalam bentuk saling menghormati, bukan dipaksa. Dan Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia di dalam beragama adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam sendiri, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim.
Sejatinya, nilai-nilai toleransi yang Nabi Muhammad ajarkan dapat menjadi acuan dalam menata etika kehidupan. Bersanding dengan ajaran universal lainnya, seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, jika kemudian muncul praktik-praktik menyimpang yang lahir dari salah tafsir terhadap ajaran universal Islam, itu wajar saja. Dan adapun batasan ketika toleransi, yaitu tidak mengganggu pada akidah kita, sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk ulah agamaku. Selama kita masih berpegang teguh pada ayat tersebut, maka insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Sekian penjelasan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.